Ramadan datang membawa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Korma Maria, konten Ramadan Masyita Ceria. Kali ini kita akan berbincang seputar puasa dengan Bapak Alimul Hasan. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Dayana. Wah Mbak Dayana kelihatan cerah sekali ya. Jangan-jangan agak puasa ya? Ya kan saya lagi undur. Oh lagi undur, ya. Kemarin Mbak Dayana kan saya tanya-tanya, sekarang gantian Mbak Dayana jadi hostnya bertanya-tanya. Oke. Kali ini kita akan membahas tema puasa tentang apa ya Pak? Oke, kita akan bahas macam-macam atau jenis-jenis puasa. Sudah tahu belum? Tidak tahu ya? Yang saya tahu cuma puasa Ramadan. Oh, punya puasa Ramadan saja. Oke, nanti kita bahas itu. Di puasa itu ada jenis-jenisnya atau hukum-hukumnya berbeda-beda. Ada yang puasa hukumnya wajib, seperti bulan Ramadan ini, puasa Ramadan. Ada juga yang hukumnya sunnah. Ada juga puasa itu kalau dikerjakan justru malah haram. Loh, kenapa Pak? Kan puasa itu sebagian dari ibadah kan? Iya, nanti saya jelaskan ya satu-satu ya. Yang pertama, puasa yang hukumnya sunnah. Jadi kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Contohnya puasa sunnah yaitu puasa Senin, puasa Kamis ya. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Puasa Rojab itu hukumnya juga sunnah. Ada puasa Asyura, Tasu'a juga sunnah. Ada puasa sunnah lagi sebelum Idul Adha, namanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Ada juga puasa yang unik, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Nah itu juga ada tuntunan puasa seperti itu, namanya puasa Daud. Nah, jadi setiap hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Itu semuanya hukumnya sunnah. Dikerjakan lebih bagus, nggak dikerjakan ya tidak masalah. Ada juga yang kedua tadi, puasa yang hukumnya apa? Wajib. Kamu sudah tahu yang wajib apa tadi? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya, salah satunya adalah puasa Ramadan. Ada yang lain. Apa itu? Kamu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Puasa wajib yang satunya selain puasa Ramadan yaitu puasa karena nazar. Puasa nazar. Apa itu Pak puasa nazar? Nazar itu dia berjanji atau ada keinginan sesuatu, terus dia berjanji akan melaksanakan. Contohnya Mbak Dayana pengen lulus nih, biar doanya terkabul, terus ngomong janji sama Allah ini, ya Allah saya pengen lulus, mudah-mudahan kalau nanti saya lulus saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Saya nazar akan puasa 3 hari. Nah, kalau sudah nazar berjanji harus disaur. Janji itu adalah utang. Nah, utang itu harus dibayar. Kalau kamu sudah janji akan puasa 3 hari setelah lulus, maka kalau kamu sudah lulus, maka wajib kamu membayarnya atau menunaikan puasa nazar itu. Wajib hukumnya, karena sudah terlanjur berjanji. Nah, gitu. Jadi berjanji jangan sembarangan. Janji adalah hutang. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Dia harus dibayar hutangnya. Termasuk Ramadan, kalau kamu tidak puasa nih hari ini karena haid, itu juga wajib harus dibayar. Nah, nyaur utang, nyaur puasa. Hari ini misalnya tahun ini Mbak Dayana haid 5 hari atau 7 hari. Berarti setelah Ramadan nanti Mbak Dayana wajib membayar hutang 7 hari sesuai apa yang Mbak Dayana bolong 7 hari ya, berarti nyaur 7 hari. Wajib disahur karena adalah hutang. Itu Mbak Dayana. Aku baru tahu ada yang namanya puasa nazar ini. Wah, kalau contohnya puasa yang haram dilakukan itu apa? Ya, kamu belum tahu yang haram ya. Ya, ini memang jarang yang tahu ya. Jadi ada puasa yang bukan bernilai ibadah, tapi justru malah haram, tidak dapat pahala karena waktunya salah. Ada waktu yang haram untuk melakukan puasa. Ya, contohnya 1
yaitu saat hari raya Idul Fitri. Lebaran itu loh. Iya. Nah, tanggal 1 Syawal itu kita haram hukumnya melakukan puasa. Bukan lagi dapat pahala, malah dapat dosa karena haram. Jadi Mbak Dayana, kalau Idul Fitri Lebaran kan berkunjung ke rumah-rumah nih, ya kan? Terus sok-sokan dikasih minum, dikasih makanan, nggak mau makan karena pengen terlihat jadi anak yang sholihah, pengen jadi orang yang ahli ibadah, sekolahnya SDUT kok, puasanya kuat kok. Terus maaf bunda, bude, pak de, saya nggak makan minum, saya masih puasa. Lu kamu malah diketawain karena tanggal 1 Syawal itu nggak boleh puasa, harus merdeka. Nah, namanya juga Lebaran, ya hari raya, hari bersukacita, malah puasa, ya nggak boleh. Satu lagi ada puasa apa kira-kira hari raya Idul Adha. Idul Adha juga sama. Idul Fitri juga nggak boleh, Idul Adha juga tidak boleh. Berarti setiap hari raya itu kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Betul, nggak boleh puasa, haram hukumnya. Makanya disunahkan ketika hari raya itu, ketika mau sholat Id, kita disunahkan untuk makan atau minum walaupun hanya sedikit, untuk menunjukkan bahwa kita hari itu tuh tidak puasa. Jadi sebelum berangkat sholat Id, kita makan dulu atau minum dulu. Nah, biasanya kalau di musola atau masjid-masjid beberapa itu ada yang habis sholat subuh itu ada bancaan dulu, makan-makan di musola sebelum berangkat sholat Id. Tapi tidak semuanya. Kalaupun tidak ada ya tidak masalah, kita minum di rumah atau makan di rumah secukupnya, udah kita baru berangkat sholat Id. Juga kan enak sholat Id dalam keadaan sudah kenyang kan, nggak ngantuk ya. Nah. Gitu ya Pak. Kalau misalnya nih aku mau berangkat sholat Id tapi aku lupa makan atau minum, itu gimana Pak? Nggak apa-apa, itu kan sunnah saja, nggak dilakukan juga nggak masalah. Tapi biar kita tahu kalau kita ini, oh saya sudah tidak puasa hari ini nih, saya tak makan, saya tak minum gitu. Itu aja sih fungsinya, salah satunya gitu ya. Ada contohnya lagi nggak nih Pak? Ya, yang haram ya. Ada hari-hari yang haram lagi. Tadi sudah 2, ada 5 hari. Berarti masih ada 3 ya. Yang 3 hari itu hari Tasyrik. Kamu tahu hari Tasyrik? Enggak. Ya, hari Tasyrik itu hari setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10. Berarti hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu kita juga sama, enggak boleh puasa, hukumnya haram. Kenapa itu Pak kok hukum? Ya karena tanggal 11, 12, 13 itu masih dihitung sebagai hari raya. Hari raya Idul Adha itu 4 hari, tidak hanya 1 hari. Jadi kalau kamu menyembelih hewan di tanggal 11 tidak masalah, masih dapat pahala atau dinilai dengan menyembelih hewan kurban. Tanggal 12 menyembelih hewan kurban tidak apa-apa, dapat pahala. Nyembelih hewan korban. 13 juga sama, tapi kalau sudah lewat tanggal 13, contohnya tanggal 14 nih, tanggal 14 baru nyembelih hewan korban, nah itu tidak dihitung nyembelih hewan korban. Kalau mau dibagi-bagikan ya namanya mayoran aja gitu, bukan nyembelih hewan korban, nyembelih hewan saja, nggak dapat pahala korban gitu Mbak Diana. Oh, jadi selain hari-hari itu kita diperbolehkan untuk puasa ya? Boleh ya, boleh, kecuali keadaan tertentu, contohnya seperti Mbak Diana sedang haid, sedang nifas, habis melahirkan, kan ada nifas kan, itu juga nggak boleh puasa. Jadi jangan memaksa Mbak Diana puasa saat haid, justru malah tidak dapat pahala, karena otomatis tidak sah, batal ya. Nah, Mbak Diana haid sudah berapa hari? 3 hari. Sudah 3 hari ini, berarti sudah 3 hari ini nggak puasa ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan wajib di sahur ya. Ya wajib di sahur. Sahur itu apa? Dibayar, ditunaikan. Nah itu ya. Dah, itu aja Mbak Diana. Oh oke. Kayaknya kita udah lama nih berbincang-bincangnya. Terima kasih Bapak Alimul Hasan. Kali kita akan berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Ya.